Halo, selamat sore teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini juga seperti hari-hari sebelumnya selalu dalam keadaan sehat selalu tanpa kekurangan suatu apa dimanapun teman-teman berada. Kita berjumpa kembali di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI Hong Kong. Hari ini kita seperti biasa live langsung dari kantor KJRI Hong Kong di Causeway Bay. Saya Ayu Saptaning Tias, Konsul Muda Pensisbud KJRI Hong Kong akan menemani teman-teman semua pada sore hari ini di Ngopi Instan episode 21. Tidak bosan-bosannya kami ingatkan kepada teman-teman semua, pastikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong, termasuk juga akun media sosial kita yang lainnya. Kita ada di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Baik, kami juga undang teman-teman seperti biasa untuk bergabung ngobrol bareng bersama kita, baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada hari ini melalui nomor WA di 9400 1506, sekali lagi di 9400 1506. Sertakan juga nama beserta pertanyaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman nanti. Pastinya seperti biasa 2 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Selain itu juga kita sediakan juga hadiah ekstra untuk teman-teman yang menyampaikan pertanyaan. Kita ada masker batik cantik persembahan dari Indonesian Club. Saya udah punya nih di sini. Sengaja saya nggak pakai karena untuk menunjukkan ke teman-teman. Nah, nanti untuk penanya yang beruntung, kita undi juga mendapatkan masker kain batik cantik dari Indonesian Club. Seperti ini, nanti teman-teman yang beruntung akan juga mendapatkan masker tadi ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan masker cantik. Jadi selain kita menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, juga tetap sambil promosi budaya Indonesia dengan masker batik yang kita pakai. Baik. Oke, di episode sebelumnya sudah ada 2 orang pemenang hadiah tabungan dari Bank BNI yang sudah kita undi. Selamat kepada Wahyu Saputro dan Tarilah binti Encu Mistam. Nah, kayak ini salah satu pemenangnya ini familiar nih. Kita akan ketemu langsung sebagai narasumber ini nih. Ternyata beruntung sebagai pemenang penanya yang minggu lalu. Oke, baik. Hari ini tema kita adalah kiat sukses menimba ilmu sambil bekerja. Nah, teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong, saat ini kebanyakan sedang bekerja di Hong Kong. Ternyata banyak sekali kita terima pertanyaan terkait kesempatan untuk mengaktualisasi diri, menambah pengetahuan sambil bekerja. Nah, kiranya kita akan share ke teman-teman semua nih, kesempatan apa saja yang ada di Hong Kong ini yang bisa teman-teman ambil untuk kembali baik menambah pengetahuan maupun juga meneruskan pendidikan untuk teman-teman, tapi tetap sambil bekerja. Nah, hari ini kita kedatangan 3 orang narasumber spesial. Kita pertama mungkin kenalan dulu dengan yang ada di studio nih. Sudah ada 2 orang narasumber yang kita undang. Yang pertama Mbak Wahyu Saputro yang tadi adalah pemenang Ngopi Instan kita episode sebelumnya ya, Mbak. Selamat sore Mbak Wahyu, apa kabar? Selamat sore Bu Ayu, alhamdulillah kabar baik. Kemudian ada Ibu Natma Eni Loga. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya panggilnya Mbak, Ibu, Kakak, apa nih? Nama aja. Oh, mungkin Mbak aja ya supaya lebih enak. Mbak Wahyu dan Mbak Emi ini, Mbak Wahyu sebagai Ketua BEM Universitas Terbuka Pokja Hong Kong. Benar. Baik, kemudian Mbak Emi sebagai Ketua Kelompok Belajar UT Hong Kong. Ketua Pokjar UT Hong Kong. Nah, selain dari 2 orang narasumber kita di studio, kita juga sudah bergabung bersama kita Bapak Yaya Sutarya, atas
Pendidikan dari Beijing, KBRI Beijing. Selamat sore Pak Yaya. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari KJRI Hong Kong untuk bisa berdiskusi bersama dan sharing informasi terkait dengan pendidikan secara umum ya. Baik, kami juga terima kasih sekali atas waktunya untuk Pak Yaya bisa bergabung dengan kita. Karena memang terkait pendidikan ini, terutama terkait universitas terbuka maupun nanti kita juga akan ngobrol juga mengenai kejar paket ya. Penyelenggaraan pendidikan sekolah itu memang ada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, KJRI Hong Kong sifatnya lebih kepada melaksanakan fasilitasi dan juga dukungan terhadap pendidikan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita menuju lebih lanjut ngobrol panjang nih dengan ketiga narasumber kita, mungkin mengawali dari diskusi kita hari ini, Pak Yaya akan share kepada kita pentingnya aktualisasi diri dan juga pendidikan untuk kita semua, terutama meskipun teman-teman yang sudah bekerja, tapi ketika ingin lebih mengaktualisasi diri dan juga meningkatkan kualitas dari dirinya sendiri, apa sih pentingnya untuk melanjutkan pendidikan dan kesempatan apa saja yang terbuka untuk teman-teman ketika sedang bekerja di Hong Kong. Baik, saya serahkan ke Pak Yaya Pak untuk mulai share kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Ini adalah media kita untuk bertatap muka. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan informasi-informasi pendidikan, bahwa mungkin kita berada sebagai pekerja migran Indonesia di Hong Kong, tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan. Nah, kesuksesan itu tentunya tidak serta-merta kita setelah bekerja kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan waktu yang ada. Karena asumsinya bahwa pendidikan semakin meningkat, tuntutan semakin tinggi, sehingga kita ingin mencapai target sukses. Untuk mencapai target sukses, itu tentunya kita tidak hanya bekerja secara rutinitas, tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin mencari kesempatan peluang-peluang yang ada di Hong Kong itu sendiri. KBRI Beijing dan KJRI Hong Kong tentunya telah menyiapkan beberapa skema yang bisa dimasukin atau diikutin oleh para pekerja migran Indonesia yang di Hong Kong. Salah satunya adalah kita punya program namanya Ayo Kembali ke Sekolah. Ayo Kembali Sekolah ini melalui jalur PKBM. PKBM ini nanti kita tawarkan kepada teman-teman di Hong Kong, ada paket C, dan tidak menutup kemungkinan lain kita juga akan membuka paket B. Kemudian juga hal-hal lain yang mungkin setelah Anda lulus paket C yang setara dengan SMA, Anda nanti bisa mengikuti kuliah. Jadi mengapa harus kuliah? Ini penting sekali. Mungkin slide-nya bisa lanjut ya. Ada 4 alasan kenapa kita sarankan untuk memasukin UT atau kuliah. Yang pertama adalah perubahan dunia kerja, kemudian persaingan kerja, perubahan hari esok, dan wirausaha. 4 faktor ini yang mempengaruhi kita kenapa harus kuliah dan harus mengupgrade kemampuan kita di bidang pendidikan masing-masing. Karena perubahan dunia kerja saat ini tentunya akan berimplementasi positif pada pendidikan yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia. Kalau dulu mungkin sebelum datang ke Hong Kong, lulusan SMP, nah diupayakan sudah bisa masuk nanti kerja paket C, SMA. Atau berangkat dari Indonesia, lulusan SMA, maka Anda diharapkan untuk bisa berkuliah melalui universitas terbuka. Nah ini sangat penting sekali karena kita berharap nanti pada saat Anda kembali ke Indonesia,
apabila Anda selesai paket dan memiliki keterampilan khusus, Anda bisa membuka wirausaha yang nanti bisa membuka peluang-peluang warga negara Indonesia lain untuk bisa bekerja bersama Anda. Begitu juga kalau lulus UT, pastinya juga Anda bisa berkiprah dalam dunia pendidikan, menjadi guru, menjadi dosen, kemudian menjadi aparatur sipil negara yang sifatnya nanti bisa menunjukkan bahwa Anda tidak hanya bekerja di sektor rumah tangga, tapi Anda juga sudah ada pergeseran ke arah yang sifatnya skill, kemampuan yang tentunya akan berimplikasi positif pada peningkatan kesejahteraan masing-masing. Kalau kita meretrospeksi bahwa memang cara menuju sukses itu memang dengan cara belajar dan kuliah. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu mungkin Anda tidak membayangkan, dulu kan kalau Anda pergi ke kota misalkan naik ojek ya, sekarang sudah ada Gojek, ada Grab, ada Bluecheck. Nah, itu ada sesuatu yang memang tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu. Saat ini sudah lebih dari 300.000 lebih pengemudi yang tentunya semuanya melalui media daring. Begitu juga pekerjaan juga yang ada belum 10 tahun yang lalu, ada operator drone, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tentunya kita tidak membayangkan bahwa 10 tahun lalu itu tidak ada pekerjaan seperti itu. Yang penting adalah sekarang bagaimana kita bisa melakukan wirausaha, kemudian bisa startup. Tentunya startup ini sangat penting sekali karena memang saat ini teknologi digital semakin tinggi, terlebih dari kemampuan Indonesia dalam akses internet juga tergolong user yang paling tinggi di dunia, sehingga semuanya serba menggunakan media online. Begitu juga kewirausahaan diperlukan sebagai media atau mengembangkan Anda pada saat Anda setelah lulus nanti. Begitu juga kemampuan ilmu tadi didapatkan dengan menguasai digital marketing. Nah, dengan digital marketing bahwa Anda bisa menggunakan sosial media, kemudian video, mobil dan tablet. Nah, kan selama ini kalau kita tidak bisa menggunakannya, mungkin media online itu hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak menghasilkan uang, sesuatu yang memang lebih banyak mubadirnya, lebih baik buang data dibandingkan dengan sesuatu yang mendapatkan income. Nah, itu sebenarnya kenapa kita mendorong teman-teman pekerja migran Indonesia untuk bisa kuliah, untuk bisa menyelesaikan SMA-nya, karena ingin mendorong ada perubahan paradigma terkait dengan pandangan ke depan. Dan kita lihat bahwa Indonesia di tahun 2045 adalah generasi emas yang saat ini mungkin kalau mbak-mbak semuanya, bapak-bapak yang semuanya bekerja di Hong Kong, tentunya sekarang harus memikirkan ke depan karena dengan pendidikan yang tinggi pasti akan mendampingin para putra-putrinya di Indonesia. Kita lihat dari potensi Indonesia di 2045, mbak-mbak yang pekerja migran Indonesia tentunya akan menjadi garda paling depan. Karena siapa lagi yang sekarang yang mengajari anak-anak? Apalagi sekarang udah banyak pergeseran bahwa pergeseran lebih banyak digunakan media jarak jauh, menggunakan daring untuk proses pembelajarannya. Ibu lah yang berperan, orang tua lah yang berperan. Bagaimana cara bisa berperan untuk mendidik anaknya? Yaitu dengan cara mengupgrade kemampuan kita sehingga kita bisa mendampingin para putra-putri kita untuk bisa berkompetisi menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045. Di 2045 bahwa populasi sekitar 309 juta, productive age ada 52%, kemudian median income sudah di atas 80%. Nah, ini adalah potensi-potensi Indonesia ke depan. Kalau kita tidak bisa menyiapkan dengan baik, tentunya salah satu unsur pendukungnya adalah ibu. Salah satu pendukungnya adalah orang tua yang akan mendampingi generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berharap kepada seluruh pekerja migran Indonesia yang sudah lulus SMA, yang sudah lulus paket, tidak usah terlalu panjang berpikir kemana saya harus kuliah. Indonesia, pemerintah Indonesia menawarkan solusinya adalah masuk lewat universitas terbuka. Nah, UT ini adalah perguruan tinggi negeri PTN. Jadi ini perguruan tinggi PTN yang diberikan legitimasi oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Jadi satu-satunya perguruan tinggi yang dilegitimate untuk melakukan pembelajaran jarak jauh adalah universitas terbuka. UT ini diresmikan 4 September tahun 1984 dengan Kepres RI nomor 41 tahun 1984. Nah, kemudian juga UT ini adalah jarak jauh. Apa jarak jauh?
Jarak jauh adalah ada jarak antara dosen dan mahasiswa. Jadi siapapun, yang penting ada paket data, apakah nanti belajar di rumah, kemudian nanti belajar pada saat Anda mendapatkan liburan, setelah bekerja Anda kemudian malam harinya ada kesempatan untuk belajar, maka semua peluang-peluang itu terbuka untuk Anda bisa menyambung pendidikan di jenjang sarjana. Pembelajaran juga menggunakan media, teknologi, HP, laptop, dan kemandirian belajar mahasiswa dengan atau tanpa bantuan belajar. Nah, ini penting sekali karena untuk menentukan cepat atau tidak lulus mahasiswa UT itu bukan tergantung pada dosennya, bukan tergantung pada gurunya, bukan tergantung pada pembimbingnya, tapi tergantung pada diri sendiri karena yang memacu itu adalah diri sendiri. Sehingga kadang-kadang lulusan UT, kenapa sih lulusan UT itu lama? Nah, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Apakah kita serius belajarnya? Apakah kita fokus belajarnya? Apakah kita rajin mengerjakan tugas-tugasnya? Apakah kita rajin membacanya? Nah, itu adalah tolak ukur dari keberhasilan cepat atau tidak lulusan UT adalah karena dari pribadi masing-masing. Kemudian juga UT ini sifatnya fleksibel. Bisa lulusan SMA, SMK, SEMEA, paket C, usia terserah mau usia 60 tahun, 65 tahun juga boleh. Tahun ijazah, jangka waktu studi, tidak terkendala ruang, waktu, dan tempat. Pembelajaran dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan biayanya pun terjangkau. Kemudian juga keunggulan UT, di samping itu juga banyak sekali keunggulan UT. UT ini sekarang punya 40 program studi, ada diploma, ada sarjana, ada magister, bahkan ada S3 doktornya. Nah, kemungkinan kalau misalkan teman-teman pekerja migran Indonesia kalau sudah lulus S1 bisa nyambung ke magister, kalau bisa nyambung ke magister bisa langsung ke S3 ke dokter. Untuk tidak menutup peluang pulang ke Indonesia sudah membawa gelar sarjana, sudah membawa gelar magister, bahkan sudah memegang gelar doktor dan bisa berkontribusi untuk membantu Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada 1.000 mata kuliah, ada 312.000 mahasiswa, kemudian ada 908 lokasi ujian, ada 25.000 tutor, dan memiliki kantor pusat. Kalau mungkin perguruan tinggi lain yang ada di Hong Kong kemungkinan besar kan tidak memiliki kantor, paling ada pun kantor nyewa. Kalau UT bisa datang ke Pondok Cabe, bisa lihat bagaimana masing-masing daerah juga punya OPBJJ dan masing-masing, dan juga punya Pokjar di seluruh negeri. Kemudian juga ada beberapa fakultas di sini, ada fakultas ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, pariwisata, akuntansi keuangan. Silahkan memilih kalau Anda masuk ke fakultas ekonomi. Kemudian juga ada fakultas sains dan teknologi. Ini ada statistika, matematika, ada biologi, teknologi pangan, agribisnis, perencanaan wilayah kota, lingkungan, dan sistem informasi. Hukum. Nah, kalau jadi ingin pengacara, ingin jadi apa, masuk ke sini. Karena tidak ada larangan kalau Anda ingin menjadi pengacara, lulusan UT pun nggak ada masalah. Masih banyak best practice pengacara-pengacara Indonesia yang lulusan dari universitas terbuka, dari fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. Ini banyak sekali jurusannya, ada administrasi negara, administrasi niaga, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, komunikasi, perpustakaan, sosiologi, dan jurusan D3 perpajakan. Nah, D3 perpajakan Anda juga bisa masuk ke bea cukai, nggak ada hambatan ya. UT bisa terserap dimanapun, bisa jadi ASN, bisa jadi terserap di sektor-sektor yang bisa Anda inginkan untuk bisa berkontribusi. Kemudian ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini ada, kalau ingin jadi guru, masuklah ke sini. Mau jadi guru SD, mau jadi guru PAUD, kemudian mau jadi guru bidang studi, lengkap semuanya di sini. Silahkan Anda bisa masuk. Nanti setelah misalkan 4 tahun Anda selesai, pulang ke Indonesia, ingin melamar jadi guru SD, boleh. Karena tidak banyak sekali lulusan UT yang menjadi guru SD maupun guru SMP maupun SMA. Kemudian juga yang hebatnya, UT juga sekarang punya program pascasarjana. Ya, ini ada S2 ya. Ada Magister Administrasi Publik, Manajemen, Magister Pendidikan Matematika, Magister Manajemen Perikanan, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Silahkan, kalau yang sekarang sudah lulus S1 bisa nyambung ke S2. Begitu juga dengan program S3. S3 untuk UT saat ini memiliki 2 program studi, yaitu
Doktor Administrasi Publik, Doktor Ilmu Manajemen. Silakan juga kalau dari teman-teman KJRI Hong Kong, Kak Shanghai yang mau masuk S3 juga lebih bagus ya. Jadi sambil kita menjalankan tugas-tugas diplomasi kita, bisa juga kita mengisi dengan mengikuti program pasca sarjana dari Universitas Terbuka. Kemudian sekarang sistem belajar UT, bagaimana sistem belajarnya? Ini penting saya sampaikan ya. Jadi untuk UT itu adalah pembelajaran dengan lintas sektoral, tidak mengenal tempat, dimanapun bisa belajar, di mall bisa belajar, di Coswebe, di Victoria juga bisa belajar, semuanya bisa belajar. Yang penting tersambung hubungan internet. Bisa juga menggunakan bahan ajar cetak, non cetak, digital. Kemudian juga ada tatap muka. Tatap muka memang ada ketentuan, misalkan 4 kali atau 5 kali dalam satu semester. Kemudian ada ketentuan-ketentuan, misalkan kalau terjadi di luar negeri bisa saja satu semester sekali atau 2 kali, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing negara. Bisa juga nanti dilakukan tutorial online, tutorial berbasis web, dan evaluasi hasil belajar. Begitu juga dengan sumber belajar. Kalau Anda bisa berkunjung ke UT, bisa lihat bagaimana UT mempersiapkan sumber-sumber belajar yang ada di sana. Perpustakaan lebih dari 1 gedung lebih di bawah, Anda tinggal milih buku mana yang Anda sukai, mana Anda yang sesuaikan dengan bidang studi masing-masing. Di sini juga UT sudah melakukan inovasi terkait dengan perpustakaan digital, materi pengayaan, UT Radio, UT TV, praktikum online, semuanya sudah tersiapkan oleh UT. Begitu juga dengan ujian, jangan khawatir. Kadang-kadang kan untuk perguruan tinggi memikirkan ujian, apakah harus datang ke Indonesia, apakah harus datang ke mana. Nah, UT sudah memiliki skema yang sangat luar biasa. Di UT kita ada namanya ujian akhir semester, ada ujian online, kemudian ada tugas tutorial, praktikum menit kerja, tugas akhir. Kemudian ini sebagai pengganti skripsi, pengganti tesis, mengganti disertasi dengan adanya tugas akhir. Kemudian juga fasilitas pelayanan UT. Bisa dilihat ini UT ada beberapa fasilitasnya. Ada website bahan ajar, bisa langsung download di www.ut.ac.id. Kemudian ada kontak center Halo UT dan toko buku online. Jadi Anda bisa melihat di toko buku online, nanti dikirim paketnya dengan cara dikirim bersifat soft copy dari UT. Kemudian jangan khawatir bahwa UT ini sekarang sudah ada di 50 negara ya, termasuk di Hong Kong, termasuk di Taiwan, termasuk di Shanghai, termasuk di Guangzhou. Di Beijing belum ada. Di mainland hanya di Guangzhou dan di Shanghai yang bergabung dengan UT Pokjar Hong Kong. Sekarang bagaimana pengakuan kualitas UT? Ini penting sekali. Jangan diragukan lagi jika Anda masuk UT. Ini kita untuk sistem jaminan kualitas, Simintas UT, ini ada 3 lembaga internasional. Di sini ada 2 lembaga internasional dan 1 lembaga nasional. Ada International Council for Open and Distance Education, jadi sudah ada ya. International Organization for Standardization. Kemudian ada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Jadi memang UT ini sudah diakreditasi A. Bagaimana sekarang registrasinya? Nah, registrasi bisa langsung ke Pokjar Hong Kong yang ada di situ. Mengisi berkas, simpan fotokopi, nanti mungkin akan dijelaskan sama Pokjar Hong Kong terkait dengan bagaimana mekanisme registrasi mahasiswa, kemudian termasuk biaya-biaya yang dipenuhi pada saat Anda mendaftarkan menjadi mahasiswa UT. Kemudian juga wisuda, ini penting sekali sebagai memorandum kita, sebagai memorial kita, bahwa wisuda di UT Pusat. Nanti jika Anda sudah lulus, Anda berangkat ke pusat untuk mengikuti wisuda bersama. Wisuda disiapkan oleh UT Pusat. Kemudian juga ada penyerahan ijazah UP. Upacara penyerahan ijazah. Ini contoh gambar-gambar yang saya kasihkan adalah ada Singapura, ada Malaysia, ada Yunani, ada Hong Kong, ada Korea Selatan, ada Taiwan. Ini adalah bukti otentik bahwa memang UT itu legitimasinya betul-betul diakui oleh pemerintah. Jadi jangan diragukan lagi, jangan berpikir panjang. Anda bisa memanfaatkan liburan Anda, kesempatan Anda, sembari Anda bekerja. Setelah itu Anda pulang ke Indonesia dengan memegang atau membawa gelar sarjana. Itu mungkin dari saya, bahwa kami dari KBRI Beijing, dari KRJ Hong Kong ingin
teman-teman pekerja migran Indonesia yang tentunya dari jumlah kita hanya bisa hanya 1% saat ini yang sudah bergabung di institusi pendidikan. Kita ingin yang 99% lagi mengikuti fasilitasi yang disiapkan oleh pemerintah, apakah nanti melalui PKBM paket C. Di PKBM paket C itu ada di PKBM Peking, kemudian ada di PKBM Bintang Nusantara. Kemudian juga jangan khawatir juga, lulusan PKBM banyak sekali yang jadi menteri, bahkan Ibu Susi pun lulusan PKBM. Nanti kalau teman-teman pekerja migran Indonesia kalau ingin jadi menteri lulus PKBM paket C atau lebih UT, lebih bagus lulusan UT nanti dibandingkan dengan Anda tidak memanfaatkan kesempatan pada saat Anda bekerja di Hong Kong. Manfaatkan dengan baik. Saya yakin jika memanfaatkan peluang ini, Anda pasti akan secara sinergi, secara positif bisa meningkatkan atau memperbaiki kesejahteraan masing-masing. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yaya atas paparannya. Tadi sudah dijelaskan sudah cukup lengkap dan padat sekali mengenai universitas terbuka khususnya ya. Apa tadi pentingnya pentingnya untuk meneruskan pendidikan karena kita punya potensi yang banyak sekali. Lalu juga pendidikan itu penting untuk kita catch up atau mengejar terhadap perkembangan zaman sekarang yang sekarang terus berubah. Lalu kita juga butuh memang Indonesia kebutuhan SDM kita juga tinggi karena kita mempersiapkan untuk visi Indonesia Maju 2045 ya. Dan pendidikan yang lebih tadi juga tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk generasi muda ke depannya ya Pak ya. Bagaimana kita meningkatkan, mengaktualisasi diri kita untuk bisa mendidik anak-anak kita nanti ke depannya. Tadi juga sudah dijelaskan secara umum bagaimana universitas terbuka itu sangat fleksibel untuk teman-teman khususnya yang sedang bekerja untuk menuntut pendidikan. Bisa diakses dari mana saja dan bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Lalu juga dijelaskan juga tadi UT ini bahwa sebuah skema pendidikan yang resmi dan levelnya juga setara dengan universitas lain di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yaya. Secara umum universitas terbuka kiprahnya sudah di 50 negara kalau tidak salah nanti. Nah, kita akan bicara ya lebih banyak konteks universitas terbuka di Hong Kong ini dengan teman-teman narasumber yang sudah ada di studio. Tadi sudah dijelaskan Pak Yaya kurang lebih secara umum. Nah, kita kalau ada pertanyaan ini, saya kan bekerja ya, saya sudah capek bekerja, tapi juga saya merasa penting untuk menuntut pendidikan lebih. Kita akan bicara pengalaman dari mahasiswa yang juga seorang pekerja migran sekaligus juga mahasiswa di Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong khususnya. Kita mungkin pertama ke Mbak Wahyu dulu ya Mbak ya. Mbak Wahyu, gimana nih pengalamannya bekerja sambil juga belajar sebagai mahasiswa di UT? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apresiasi KJR Hong Kong mengundang kami di sini, dan atas paparan Pak Yaya mewakili suara mahasiswa UT yang selama ini paradigma di masyarakat dan di antara PMI sendiri menganggap bahwa kuliah di universitas terbuka itu statusnya dipertanyakan. Jadi paparan Pak Yaya tadi sudah jelas bahwa legalitas universitas terbuka itu adalah resmi. Menjadi mahasiswa sekaligus pekerja migran di Hong Kong, banyak sekali tantangannya Bu Ayu. Mungkin bisa ditampilkan untuk slide-nya. Oke, terutama mengatur waktu ini ya Pak ya. Benar. Nah, karena kita di sini sebagai pekerja migran dan tidak mempunyai jam kerja yang tetap, jadi mayoritas mengalami jam kerja yang panjang. Tentunya ini kita harus pandai-pandai mengatur waktu belajar dan
Ini adalah tantangan-tantangan yang dialami oleh teman-teman mahasiswa, yaitu kondisi kerja di rumah majikan itu mempengaruhi waktu belajar. Kemudian libur kita juga dibatasi oleh majikan, sehingga ketika hari libur sulit untuk bertemu teman kuliah untuk belajar bersama. Dan sistem belajar mandiri di universitas terbuka, jadi kita harus mampu menciptakan inovasi-inovasi belajar. Kemudian dari kita sendiri, karena mayoritas itu juga menjadi tulang punggung keluarga, jadi kadang-kadang kita belum bisa mengatur keuangan dengan baik untuk membiayai biaya semester. Lalu tantangan lain adalah ketika kita mengambil pendidikan itu tidak mendapat dukungan dari majikan. Dan itu adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Oke, lebih lanjut. Nah, Mbak Wahyu akan share nih gimana mengatasi tantangan-tantangan ini ya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ini saya bagi kepada teman-teman. Jadi saya sudah share di antara teman-teman mahasiswa lain, dan ini adalah tipsnya. Ini tips yang diterapkan secara pribadi ya. Secara pribadi juga teman-teman yang lain yang sudah sukses memanfaatkan jam belajar mereka. Jadi dalam satu hari kita bisa memanfaatkan celah waktu untuk membaca literatur sebanyak 2 jam. Jadi dihitung aja di mana waktu senggang kita untuk membaca, dan itu dipergunakan. Kemudian membaca dan belajar di saat subuh atau setelah salat subuh. Sebab kalau di malam hari setelah bekerja kan badan sudah capek ya, dan itu tidak optimal untuk belajar. Jadi belajar saat subuh itu sangat bagus sekali. Lalu sudah fresh kita ya Bang. Iya, karena sudah istirahat. Lalu membuat rangkuman atau catatan kecil yang bisa dibawa kemana saja Bu Ayu. Jadi misalkan ke pasar atau mengantar anak sekolah, naik bis, kita bisa sambil baca catatan kecil tersebut. Dan yang terakhir adalah menjaga kondisi badan agar tetap fit, karena kan kita bekerja dan belajar, jadi kondisi kesehatan tetap harus diutamakan. Oke, next. Nah, karena mayoritas teman-teman yang sekolah ataupun kuliah ini mempunyai gap yang panjang setelah mereka lulus dari sekolah sebelumnya, jadi kadang-kadang itu ketika pertama kali masuk sekolah itu ada shock. Nah, yang harus dilakukan adalah agar materi bisa dipahami secara optimal, kita harus membacanya berulang kali, kemudian mencari teman diskusi dan mencari narasumber yang bisa diajak untuk bertanya dan diskusi. Lalu mencari referensi bacaan pendukung dari materi yang kita dapatkan, dan mengikuti kelas diskusi online. Karena kalau di jurusan saya itu kita punya namanya Komaskum, Komunitas Mahasiswa Hukum. Jadi setiap minggu kita mengadakan kelas online selama 2 jam. Nah, itu sangat membantu sekali Bu Ayu. Oke, sebelum kita lanjut, ngomong-ngomong Mbak Wahyu ini jurusan hukum ya? Iya. Sudah semester berapa di UT? Saya di UT semester 3. Semester 3. Oke, jadi selama 1,5 tahun ini itu tadi ya trik-triknya bagaimana mengatur waktu, kemudian bagaimana untuk lebih memahami materi dengan lebih baik lagi. Benar. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah melakukan praktik jika memungkinkan. Ini bisa dilakukan seperti teman-teman dari mahasiswa hukum di Hong Kong. Kami membuat tim paralegal dan melakukan praktek pelayanan konseling. Karena posisi kita sebagai pekerja migran, jadi praktik kita adalah melakukan konseling hukum ketenagakerjaan seputar pekerja migran di Hong Kong. Next. Nah,
Apa saja manfaat yang didapatkan setelah memperoleh pendidikan? Tadi Pak Yaya sudah menjelaskan sangat gamblang sekali, tapi bagi saya pribadi, bertambah ilmu dan wawasan itu pasti, lalu meningkatkan kepercayaan diri, kita menjadi bertambah teman dan jaringan, lalu membuka kesempatan dan peluang usaha. Nah, tentang membuka kesempatan dan peluang usaha ini, ngomong-ngomong, teman-teman yang ada di jurusan hukum di Hong Kong yang di tim paralegal kami itu sudah ada sebuah kantor hukum di Indonesia yang menawarkan kepada kami untuk belajar di kantor hukum tersebut secara online. Jadi bisa melakukan praktik secara langsung, Bu Ayu, meskipun secara online. Kesempatannya sudah Iya. Next. Nah, dengan kuliah atau sekolah di sini bisa membentuk lingkungan pendidikan yang positif dan kami memberikan kebutuhan pendidikan eksternal untuk mahasiswa UT Hong Kong, baik itu keagamaan, sosial, advokasi, olahraga, dan kursus-kursus. Nah, seperti keagamaan, setiap 1 minggu sekali kami mengadakan doa bersama Yasin dan Tahlil setiap malam Jumat, dan ini sudah berjalan selama 3 bulan, Bu Ayu. Lalu untuk kegiatan sosial, beberapa kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa UT diantaranya adalah penggalangan dana untuk korban bencana yang ada di Indonesia. Lalu untuk advokasi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini kami membentuk tim paralegal untuk membantu mendampingi kasus-kasus teman-teman PMI yang di sini. Lalu untuk olahraga, kami ada voli dan badminton. Cuma karena adanya pandemi ini, jadi harus berhenti sementara ya. Iya. Oke, soalnya juga ada kursus-kursus nih. Iya, kursus-kursus ini berjalan sebelum adanya pandemi. Karena setelah ada pandemi, terpaksa kan tidak melakukan tatap muka. Baik, memang banyak banget ya, bermacam-macam sekali kegiatan. Ini dari BEM Hong Kong ya. Oke, jadi selain bekerja sambil belajar, tapi juga bisa menambah jaringan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BEM ini. Tadi sudah di-share banyak sekali kegiatan-kegiatannya, dan teman-teman kalau ingin berminat silakan bisa bergabung ya, Mbak ya. Benar. Dan ini adalah foto-foto kegiatan mahasiswa UT. Nah, kami belajar menangani kasus, kemudian belajar bersama, dan ada kegiatan olahraga juga, ini badminton. Dan ini adalah kegiatan yang sekarang kami lakukan bekerja sama dengan KJRI Hong Kong untuk meningkatkan wawasan dan pendidikan. Jadi setiap minggu KJRI memberikan webinar peningkatan sumber daya mahasiswa dan pekerja migran Indonesia. Demikian, Bu Ayu. Oke, terima kasih Mbak Owe, tadi sudah di-share bagaimana mengatur waktu, bekerja sambil belajar, lalu juga gimana tips untuk lebih memahami materi dengan baik. Kemudian juga ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi organisasi mahasiswanya di UT Hong Kong ini. Selain untuk berdiskusi terkait pelajaran, juga menerapkan skill yang telah dimiliki dari materi tadi, sekaligus juga bersosialisasi dengan teman-teman sesama mahasiswa di Hong Kong ini. Oke, baik. Tapi sebelum kita lanjut ke Mbak Amy, mungkin untuk gimana sih caranya, mungkin teman-teman udah penasaran banget nih caranya untuk mendaftar. Kita sudah terima pertanyaan nih, mungkin kita bisa bacakan terlebih dahulu ya. Oke, pertanyaan yang masuk sudah ada beberapa, kita bisa bacakan. Baik, selamat siang.
Mr. Yaya Sutarya, Miss Wahyunara, dan Miss Natma Eni. Salam luar biasa dan terima kasih untuk pembelajaran yang hebat. Saya Rifa Mahrifatun Maulia di SIMI ingin bertanya, adakah kemudahan atau cara efisien menghadapi tantangan terbesar masing-masing PMI untuk kuliah sambil bekerja agar bisa mengatur waktu dengan tepat? Baik, tadi kurang lebih sudah dijelaskan dengan Mbak Wahyu ya. Kemudian yang kedua, apakah Universitas Pokjar merupakan salah satu kampus yang menyediakan teknologi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa cukup fleksibel dalam mendapatkan materi walaupun suatu ketika berhalangan hadir. Jenis mata kuliah jurusan apa yang tersedia dan sebaiknya PMI ambil dengan pekerjaan yang sejalur. Oke, perlu nggak sih ngambil jurusan yang sejalur dengan pekerjaannya begitu? Oke, tapi mungkin yang pertama tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Wahyu ya. Kita yang kedua mungkin ya. Iya betul, yang kedua. Oke, ini bisa disambung dengan Mbak Emi. Silakan bagaimana cara mungkin pertama gimana cara mendaftar terlebih dahulu untuk di Hong Kong ini, lalu fleksibilitas untuk mendapatkan materi ini ketika berhalangan hadir, ketika nggak bisa hadir di kelas, apakah materi masih bisa diambil atau enggak gitu ya? Baik Bu Ayu, sebenarnya UT sangat fleksibel, sangat mudah, dan sebenarnya tadi sudah dijelaskan Pak Yaya secara umum. Namun di sini saya bisa menyampaikan ke seluruh teman-teman bahwa karena fleksibelnya dan karena keterlaluannya UT fleksibel, jadi kalau misalnya kita di sini misalnya kita sudah menyiapkan, sebenarnya kalau di UT banyak ini Bu Ayu, banyak sekali jurusan. Iya. Tapi yang kami siapkan di sini cuma 6 untuk sementara. Oke. Apa saja tuh Bu? Ada sastra Inggris, ilmu hukum, ilmu komunikasi, manajemen dan akuntansi. Nah, ini semua bisa diakses melalui online. Yang penting ada internet, baik tatap mukanya yang sekarang diganti dengan web tutorial webinar maupun yang online. Jadi tidak ada masalah. Begitu juga dengan ujiannya. Jadi nanti kalau ujian sekalipun misalnya kendalanya di sini teman-teman tiba-tiba bermasalah atau di interminate, langsung pulang, tinggal kabarin kami kampungnya di mana, kabupaten mana, langsung ke UT yang ada di daerah masing-masing. Sangat fleksibel sekali sampai bisa dilanjutkan di Indonesia ya. Terus gimana cara daftarnya Bu kalau di Hong Kong? Cara daftarnya gampang. Bisa melalui online dan bisa langsung ke sekretariat. Sekretariatnya kita ada di sampingnya KJRI. Nama gedungnya 116 Lighton Road. Oke, itu tadi alamat sekretariat 116 Lighton Road. Oke, sudah disiapkan paparan juga ya Bu ya? Oh iya. Dari Bu. Sebenarnya lebih ke skema sih Bu, skema layanannya mungkin yang lebih ingin saya sampaikan ke. Silakan, mungkin bisa ditampilkan juga. Bisa disampaikan ke teman-teman. Kalau yang tersedia di Hong Kong ini apakah hanya sarjana saja atau S2 juga ada? Ada semua Bu. Ada semua. Ada semua. Untuk di 6 jurusan tadi ya? Iya betul. Cuma ini sekalian Bu, mumpung saya ingat banyak sekali yang tanya untuk PAUD, dan tadi sempat disampaikan sama Pak Yaya bahwa kita kendalanya di Hong Kong, kita tidak memiliki sekolah Indonesia seperti Singapura. Nah kalau Singapura kenapa dibuka? Karena mereka memang ada sekolah Indonesia. Dan itu kan harus praktek Bu. Itu yang menyebabkan sehingga untuk sementara belum bisa dibuka. Oke, kita doakan bersama mudah-mudahan ke depannya KJRI yang buka kemudian Hongkong bisa lebih berkembang lagi. Baik. Kuliah di Hong Kong. Nah, siapa saja yang mendaftar di Hong Kong. Jadi seluruh warga masyarakat yang ada di Hong Kong itu dapat mendaftarkan diri
Siapa saja dengan persyaratan yang sangat gampang, fotokopi legalisir ijazah SLTA dan sejajarannya 1 lembar, foto ukuran 4x6 dengan latar belakang biru 2 lembar, fotokopi identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga. Oke, dan tidak ada batas nomor ya Bu ya? Iya Bu, betul. Baik, jadi siapa saja teman-teman WNI yang ada di Hongkong silakan bisa mendaftar dengan persyaratan tadi yang cukup simpel banget ya. Iya, nah ini bisa ada. Karena kalau untuk secara umum memang belum siap, jadi yang kami siapkan ada ilmu hukum, ilmu komunikasi, administrasi bisnis, ekonomi, dan akuntansi. Dengan 2 fakultas, hanya 2 fakultas. Kemudian untuk skemanya, ada 3 skema yang ada di Pokja saat ini. Ada SIPAS atau sistem paket semester, ada SIPAS semi, dan ada non-SIPAS. Nah, kemudian untuk biayanya ini bermacam-macam. Kalau misalnya SIPAS, sistem paket semester, itu 2.500 per semester. Kemudian itu termasuk dengan semi SIPAS. Kalau non SIPAS itu Rp120 per SKS. Kemudian membayar ke Pokja 85 Hongkong dolar per bulan yang dibulatkan 500 per semester. Itu sudah termasuk SPP filter pusat, biaya gedung, biaya ujian, modul digital, dan lain-lain. Oke, jadi juga tidak ada biaya tambahan. Oke, jadi ini juga terbuka juga untuk teman-teman tadi fleksibilitas itu ya Bu ya. Jadi disesuaikan dengan teman-teman sistem mana yang cocok untuk teman-teman ambil gitu ya. Tadi SIPAS, semi SIPAS, dan non SIPAS. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya merasa pintar, saya kalau cuma 18 SKS, saya bisa lebih, saya bisa maksimal 24. Sudah masuk non SIPAS, jadi sistemnya BSKS. Oke, konsultasi lebih lanjut bisa ke sekretariat juga ya Bu ya. Mau lihat saya mau cocoknya sistem yang mana gitu. Ya, bisa konsultasi langsung. Oke, kita nih selanjutnya ada alumni UT nih. Nah, biasanya banyak sekali Bu kalau kita memberikan informasi yang salah sangka bahwa UT ini tidak digunakan ijazahnya di Indonesia. Nah, ini mungkin saya tambahkan bahwa UT itu ada di luar negeri seperti Korea, Malaysia, Jepang, Singapura, Hongkong, dan lain-lain. Namun ijazahnya nanti tidak ada bahwa ini lulusan UT Hongkong, ini lulusan UT Korea. Tidak ada seperti itu. Semua ijazah keluaran dari Kementerian Riset Teknologi Perguruan Tinggi. Kemudian ini profil alumni UT Hongkong. Ini Pujianti ini pulang ke Indonesia melanjutkan S2 di Universitas Galuh Ciamis. Kemudian nextnya ini ada Ana Wiratna, dia mengambil S2 Bandung jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini yang lagi sedang jadi guru di Indonesia, Sarina Rulita. Dia mengajar di Semansa kelas 11, 12, dan juga SMK Buana. Dan ada lagi rumah bacanya juga ada. Banyak kegiatan yang mereka lakukan, dan kalau Sari ini membuka sendiri rumah baca, namanya Rumah Baca Senja. Kemudian ini Wawurianti belum lama lulusnya, baru 2 tahun yang lalu, dan langsung kerja di Bali di PT Internasional. Kemudian ini ada Turiati, dia Jakarta, kemudian dia mengajar di TK. Ada juga dia juga menyampaikan ke saya kalau dia juga private dan juga berbagai bidang lain yang ditawarkan kepadanya. Baik, artinya jangan khawatir teman-teman semua, lulusan UT ini banyak kesempatan di luar sana ya, tergantung teman-teman ini berminatnya kemana untuk mengambil kerjaan selanjutnya berdasarkan pendidikan yang telah diambil di UT tadi ya. Iya betul Bu Ayu, tapi kita mungkin juga perlu menyadari satu hal Bu Ayu, bahwa
kualitas diri itu yang paling penting. Baik, Karena betul. universitas itu tidak pernah bisa menjamin sebenarnya menurut saya. Jadi yang paling Kualitas penting diri itu memang yang paling iya penting. kualitas diri itu yang paling penting. Bagaimana juga komitmen kita terhadap Iya. pendidikan itu sendiri, mau sekolah dimanapun ya Bu ya, kalau ketika komitmen belum bisa dibangun dengan baik, kalau kita belum ada goal yang yang ingin dituju benar-benar banget, itu juga sama saja gitu ya. Iya betul Bu Ayu, dan harus berani action go gitu, mungkin Betul. harus seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Oke, kita jawab pertanyaan lagi dari teman-teman. Sudah ada yang masuk kembali. Baik. Dari Ibu Nina di Olimpik, pertanyaannya, mengapa biaya belajar di UT Pokjar Hong Kong mahal dibanding UT Pokjar negara lain, sementara berdasarkan katalog UT hanya sebesar 1.750.000 per semester, dan biaya yang dibebankan UT Pokjar Hong Kong kepada mahasiswa sebesar, tadi sudah dijelaskan ya. Betul. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah semua biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa selalu ada pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh semua mahasiswa? Mengingat UT adalah perguruan tinggi negeri milik pemerintah di mana semua keuangan harus transparan. Yang ketiga, apakah UT Pokjar Hong Kong sudah terdaftar dalam Hong Kong Education Bureau sebagai lembaga yang menangani pendidikan di Hong Kong? Mengingat apabila hanya sekedar perizinan organisasi, maka tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan uang. Dan keempat, bagaimana proses ujian bagi mahasiswa UPBJJ lain pada UT Pokjar Hong Kong, mengingat selama ini prosesnya cenderung berbelit dan dipersulit. Oke, baik. Ada 4 pertanyaan. Kita bisa bahas satu persatu mungkin ya. Mungkin boleh, juga Bu. nanti Pak Yaya juga bisa menambahkan untuk pertanyaan di sini. Baik. Yang pertama terkait biaya tadi Bu, kenapa berbeda? Saya ya. Ya, silakan. Baik, kenapa biaya berbeda? Pertama, kita di luar negeri, kita tidak menggunakan rupiah, dan katalog dalam negeri tidak mutlak menjadi patokan katalog di luar negeri. Di luar negeri sendiri, Pokjar itu seperti kami ini dikontrak langsung, khususnya saya ya, dikontrak langsung oleh UT, khususnya layanan luar negeri. Jadi semua biaya memang sudah disetujui sebelumnya dengan pastinya, dengan perhitungan akomodasi yang ada di negara Hong Kong ini. Seperti itu. Baik. Untuk LPJ, pertanggungjawaban juga dilaporkan ke Kemdikbud. Itu harus Bu, bahkan kegiatan juga per semester itu harus. Kita ditagi oleh UPJJ layanan luar negeri yang sekarang mengganti nama menjadi Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Baik. Lalu kemudian yang ketiga, apakah UT Pokjar Hong Kong sudah terdaftar dalam Hong Kong dan selanjutnya ya? Saya pikir ini menjadi tanggung jawab kami dan tidak untuk dipublikasikan. Apabila teman-teman ingin mengetahuinya bisa langsung ke sekretariat, seperti itu. Kemudian nomor 4, bagaimana proses menumpang ujian bagi mahasiswa dari UPJJ lain pada UT Pokjar Hong Kong, mengingat selama ini proses cenderung berbelit dan sebenarnya tidak pernah kalau sudah pernah menjadi mahasiswa, mungkin kalau membaca katalog atau intinya membaca di website mungkin terasa berbelit-belit. Tapi kalau mahasiswa sendiri itu sangat gampang Bu. Mereka punya nomor induk mahasiswa, menyampaikan ke kita, saya mau ke Bandung, saya mau ujian ke Bandung, saya mau pindah ke Bandung. Mahasiswa tersebut hanya ke Bandung mengisi formulir pemindahan data pribadi. Nah, nanti konfirmasi ke kami dan UPJJ sudah selesai. Baik, Pak Yaya mungkin bisa menambahkan Pak terkait tadi terkait biaya maupun pertanggungjawaban dan kira program studi atau jurusannya
perlukah linear dengan yang saya kerjakan pada hari ini untuk teman-teman pekerja migran Indonesia? Memang pada prinsipnya memang pasti tidak akan ada hubungannya ya, karena pekerja migran itu kan lebih mengarah kepada sektor non formal, artinya sektor rumah tangga. Nah, ini yang menjadi bagian penting adalah bagaimana kepiawaian mahasiswa untuk dapat menelusuri terkait dengan minat dan keinginannya. Jadi ada targeting memang dalam kehidupan ini. Kalau memang nanti ingin menjadi pengajar bahasa Inggris atau menjadi ahli hukum dan sebagainya, maka di situ ada jurusan bahasa Inggris, kemudian ada jurusan hukum dan sebagainya. Jadi memang pasti tidak akan linear dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Karena kalau linear dengan apa yang kerjakan hari ini, nanti ada urusannya dengan vokasi atau keterampilan khusus seperti ada caregiver, kemudian ada keterampilan lain yang pasti bisa mendukung untuk karir kita ke depan. Yang jelas bahwa pemerintah Indonesia menginginkan bahwa untuk sektor-sektor pekerja migran Indonesia untuk tenaga lebih mengarah nanti ke depan adalah hal-hal yang sifatnya penguasaan kompetensi atau kemampuan. Nah, oleh karena itu kalau linear atau tidak, saran saya disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan targeting ke depan seperti apa. Kemudian terkait dengan perizinan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan memang dikelola oleh Pokjar Hong Kong, bahwa memang pendirian masing-masing Pokjar kayak Singapura, Taiwan, Hong Kong sebenarnya adalah untuk memediasi, untuk memudahkan masing-masing negara itu untuk bisa mengkoordinasikan wilayah akreditasinya masing-masing. Dan tentunya memang kita juga harus taat kepada aturan setempat, walaupun memang dalam proses pembelajaran UT itu lebih dominan pada pembelajaran online atau tutoring. Nah, ini yang mungkin bisa diskusikan bersama untuk kedepannya, karena memang kalau di China sendiri memang tidak ada ketentuan untuk distance learning dan sebagainya untuk terkait dengan perizinan kalau di mainland ya, karena semuanya pembelajaran itu dilakukan secara online dan memang proses tatap muka pun itu dibatasin satu semester bisa 5 kali atau 4 kali disesuaikan dengan negara masing-masing. Jadi memang pada prinsipnya kita juga harus melihat dari aturan negara setempat, dan memang nanti kalau ada kekurangan dan sebagainya, mari kita pikirkan bersama, karena memang kita ini menatap pendidikan tidak semuanya sempurna. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan yang memang harus kita sama-sama dari pihak KBRI dan KJRI untuk membenahi proses yang sudah ada. Kemudian juga kami dari KBRI Beijing dan KJRI Shanghai ingin mendorong sebanyak-banyaknya pemanfaatan UT ini di kalangan pekerja migran Indonesia. Insya Allah kami di tahun depan, di tahun 2021, artinya kan kalau sekarang September masuk, kan sudah ada kelihatan hasilnya nanti di tahun depan di 2021. Lihat tadi ada biaya sekolah ada 2.500, itu memang disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Karena memang saya juga pernah menangani UT di KBRI Singapura, kita punya UT juga Pokjar Singapura, salah satu yang menginisiasi untuk pendirian Pokjar sama Indonesian Training Center. Kebetulan pada waktu itu kami bekerja di KBRI Singapura dan bisa mendorong lulusannya itu tiap tahun sampai dengan 3.000 sampai dengan 4.000 orang pekerja migran Singapura yang lulus dari paket, dan ratusan juga yang lulus dari UT. Nah, oleh karena itu kita ingin mendorong dari KBRI dan KJRI Shanghai, terutama dari bidang saya atas pendidikan KBRI Beijing yang tentunya merepresentasikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ingin mendorong akan memberikan beasiswa ya kepada anak-anak UT yang masing-masing jurusannya terbaik. Kalau lihat dari September nanti kan berikutnya di semester depan kan sudah ada kelihatan hasilnya. Kita akan coba membantu memberikan beasiswa masing-masing satu program studi satu orang ya. Kalau IP-nya pastinya jangan IP 2, ya. Jadi IP-nya harus targetnya 3 lah, 3, ya. Karena kalau 2, kan kasihan nanti yang ngasih beasiswanya kok 2, dikasih beasiswa ya. Jadi targetingnya kalau bisa ada 3, yang terbaik dari masing-masing jurusan kita akan berikan bantuan beasiswa 2.500 ya per semester. Jadi kalau setahun kan 5.000 bukan 5.000 yuan ya, 5.000 dolar Hong Kong ya. Kita akan bantu dievaluasi, didorong, sehingga kita ingin berharap sebanyak-banyaknya masuk mahasiswa UTI sendiri, dan kita ingin mahasiswa terbaik juga ingin
dihargai oleh pemerintah. Kami sangat apresiasi yang sangat luar biasa pemerintah Indonesia atas kesempatannya anak-anak pekerja migran Indonesia untuk bisa bermasuk ke UT. Dan kami dari pemerintah tentunya akan berpikiran bagaimana cara bisa mendorong dan bisa meringankan biayanya, terutama untuk mahasiswa berprestasi tapi memiliki kemampuan yang terbatas. Ini juga pernah kami lakukan di Sabah, Malaysia. Kita memberikan beasiswa kepada buruh-buruh yang bekerja di ladang sebanyak 60 orang kalau tidak salah waktu itu. Jadi kita kasih beasiswa mulai sampai lulus ya, mereka dari awal sampai akhir dengan nilai terbaik. Nah, kami dari KBRI Beijing dan KJRI Hong Kong ingin ke depan di 2021 memberikan apresiasi. Kalau lihat tahun pertama dulu ya, tahun pertama gimana hasilnya, sehingga harapan kita bisa mendorong yang lainnya untuk bisa berpartisipasi di kegiatan Universitas Terbuka ini. Demikian. Ya, tadi di-share ada program beasiswa juga, jadi teman-teman jangan khawatir, terbuka kesempatan sebesar-besarnya untuk teman-teman. Kalaupun secara finansial perlu bantuan, silakan dimanfaatkan kesempatan beasiswa tadi. Pastinya disesuaikan dengan nilai tadi, prestasi yang teman-teman capai ya sebagai mahasiswa. Baik, kita buka lagi pertanyaan. Oke. Dari Ibu Septiningsih mau tanya, apakah Universitas Terbuka di Hong Kong statusnya kalau pulang ke Indonesia diakui untuk melamar pekerjaan tidak sulit? Oke, tadi juga sudah disinggung oleh semua narasumber ya, termasuk juga alumni-alumninya tadi, contoh-contoh lulusan dari UT, ternyata tidak sulit untuk melamar pekerjaan sebetulnya ya. Pak Yaya, selamat sore Pak. Baik Pak, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak. Ini teman-teman masih nanya nih, untuk kesempatan pekerjaan lulusan dari UT ini bagaimana Pak, terutama di Indonesia gitu. Universitas Terbuka adalah universitas yang sederajat dengan universitas lain di Indonesia, dengan UI, dengan IPB, dengan ITS. Karena UT ini adalah universitas negeri ya, bukan swasta ya. Dan UT jelas ada gedung, ada fasilitas yang lengkap dan sebagainya. Kalau mungkin universitas lain, mungkin gedungnya masih menyewa ya. Kalau UT sendiri kan bisa melihat ke Pondok Cabe ya, bagaimana representasinya gedung UT, bagaimana media teknologi yang dia kembangkan, bagaimana pembelajaran jarak jauh, terutama untuk software dan hardware-nya juga sangat mumpuni. Jadi jangan khawatir, siapapun yang lulus UT, Anda bisa melamar menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi aparatur sipil negara, menjadi semua lini terbuka untuk Anda. Dan ini juga sama dengan paket ya, program paket B juga sama. Kalau Anda misalkan lulusan paket C, ingin menjadi ASN, kalau waktu itu lulusan SMA dan sebagainya, itu diakuin ya, semuanya diakuin. Bahkan kalau nanti lulusan paket C pun bisa melanjutkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya program-program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk paket dan UT ini, sebenarnya semuanya program adaptif dan bisa dibawa ke Indonesia. Apapun profesinya yang Anda jalankan, jangan khawatir. Karena nanti kelebihan lain adalah kalau Anda kuliah di Hong Kong, mengambil perguruan tinggi selain UT, maka langkah kedepannya adalah ada proses penyetaraan ijazah, ya. Tapi kalau UT tidak ada penyetaraan ijazah, langsung dikeakuin oleh pemerintah Indonesia. Kalau misalkan anak Hong Kong mau kuliah di Hang Seng University, kuliah ijazahnya belum tentu diakuin di Indonesia sebelum Anda melakukan proses penyetaraan ijazah. Karena banyak sekali beberapa perguruan tinggi yang ditawarkan di Hong Kong, ternyata sampai ke Indonesia ijazahnya tidak bisa disetarakan. Anda sudah buang uang, Anda sudah buang waktu, Anda sudah buang tenaga dan pikiran. Tapi sayang ke Indonesia kalau Anda ijazahnya tidak dapat dimanfaatkan. Tapi dengan UT tanpa ada penyetaraan, langsung Anda diakuin ijazahnya oleh pemerintah Indonesia, diakuin semua elemen-elemen yang ada di Indonesia. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Yaya atas konfirmasinya. Kita bahas lagi satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup ya. Baik, selamat sore, saya Eni Nurjanah dari North Point.
Bagaimana cara merubah mindset teman-teman yang masih ragu saat diajak untuk bergabung memanfaatkan waktu libur dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti kuliah atau paket C atau kursus? Oke, pertama saya tanya ke Mbak Wahyu ya, Mbak. Gimana nih? Ada nggak nih bertemu dengan teman-teman yang tadi seperti yang disampaikan dalam pertanyaan ya, kayaknya kok males untuk bergabung berkegiatan dengan teman-teman, gimana caranya untuk memotivasi teman-teman ini, Mbak? Baik, terima kasih Bu Ayu. Nah, memang perlu waktu untuk merubah mindset yang seperti itu. Karena jujur saja ketika saya masuk kuliah di UT pun banyak teman-teman yang bilang, ngapain sih kuliah? Kamu kan di sini cuma pekerja migran, buang-buang waktu buat kuliah, buang-buang duit seperti itu. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya sendiri, juga lingkungan teman-teman saya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk masa depan saya. Kemudian banyak melakukan kegiatan positif ketika menjadi mahasiswa, seperti yang tadi sudah saya share ya Bu Ayu, kita ada kegiatan paralegal. Nah, dari kegiatan tersebut itu akan mengikis perlahan-lahan pendapat dari teman-teman pekerja migran Indonesia bahwa mahasiswa UT di sini itu juga bisa melakukan kegiatan lain yang positif. Jadi tidak hanya ambil modul, registrasi, dan ujian saja. Tapi dari ilmu yang didapat itu bisa diimplementasikan secara langsung. Seperti itu Bu Ayu. Ya, justru itu tadi poin pentingnya ya. Bagaimana mengaplikasikan secara langsung pengetahuan yang sudah didapat dari materi perkuliahan. Benar. Oke, baik. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Sebelum kita akhiri episode Ngopi di Instan pada sore hari ini, saya boleh minta terlebih dahulu ke Pak Yaya. Ya. Pak Yaya, ada pesan terakhir Pak yang bisa disampaikan kepada teman-teman Pak? Jadi begini, yang bisa mengubah kehidupan kita itu adalah pendidikan. Saya punya pengalaman waktu di Singapura dulu. Jadi gaji pekerja migran Indonesia waktu itu $500 Singapura ya. Kemudian saya upgrade anak-anak itu hanya dengan 6 bulan. Saya kasih mereka caregiver ya, bagaimana cara merawat orang tua jompo. Maka setelah mereka lulus kompetensinya itu, gajinya menjadi 1.200 Singapura dolar. Jadi kan ada kenaikan yang sangat signifikan, hampir 100% dari pendapatan manakala kita upgrade dengan kemampuan. Nah, begitu juga menurut saya kemampuan Anda untuk berpartisipasi, kemudian bertransaksi untuk mendukung negara ini adalah dengan cara mengubah mindset menjadi meningkatkan kualitas pendidikan Anda, mengupgrade pendidikan Anda. Karena kadang-kadang ini persepsi orang bahwa kemiskinan itu kan ada kaitannya dengan pendidikan. Semakin pendidikan rendah, maka kemiskinan itu akan dihadapin oleh setiap orang. Nah, dengan adanya upgrading pendidikan Anda, saya yakin dengan yakinnya, dengan penuh keyakinan, insya Allah ada peningkatan kualitas kesejahteraan, kualitas kepribadian, atau paling tidak bisa membimbing putra-putri masa depan kita yang menuju generasi emas Indonesia. Demikian mungkin dari saya. Nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan pengelolaan pendidikan, diskusi pendidikan, bisa nanti melalui telepon saya di 0821 128 11974. Silakan diskusi-diskusi. Ada hal-hal yang lain, saran, diskusi, kesulitan, bisa kita diskusikan bersama. Demikian, terima kasih atas nama KBRI Beijing dan KJRI Hong Kong pastinya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yaya atas pesan kepada teman-teman semua. Tadi juga sudah di-share nomornya Pak Yaya sendiri. Kalau ada konsultasi dari teman-teman yang ingin disampaikan kepada Pak Yaya terkait pendidikan ataupun apapun, silakan dapat menghubungi Pak Yaya. Termasuk juga kami dari KJRI Hong Kong pastinya siap mendukung teman-teman semua, khususnya teman-teman yang bersemangat ingin mengaktualisasi diri, menambah jenjang pendidikan yang saat ini teman-teman
sudah gapai dan ingin lebih tinggi lagi, kita pastinya mendukung secara positif untuk teman-teman semua. Dari Mbak Emi dan Mbak Wahyu ada pesan kepada teman-teman mungkin? Iya, betul Bu. Singkat saja mungkin. Jangan berhenti untuk belajar, apapun itu yang penting positif. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan UT Hongkong, bisa menghubungi kami di 91347436. Untuk KJRI Hongkong, Pak Yaya, semuanya terima kasih banyak. Baik, Mbak Wahyu ada yang disampaikan? Untuk teman-teman PMI yang di Hong Kong, jangan memandang ijazahnya dari lembaga pendidikan tersebut, tetapi bagaimana kita bisa mengaktualisasi diri, meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi lebih baik. Baik, terima kasih sekali kepada kedua narasumber yang hadir di studio kita, juga Pak Yaya. Teman-teman mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat dan juga pencerahan. Banyak pertanyaan teman-teman ini gimana caranya untuk daftar UT. Kemarin banyak kita baca di komen-komen Facebook KJRI Hongkong ya. Nah, itu tadi sudah di-share kepada teman-teman semua, baik cara mendaftar maupun tips dan kiat untuk sukses bekerja sambil belajar, mengaktualisasi diri, mengambil gelar yang lebih tinggi. Silakan teman-teman bisa berkonsultasi kepada kita semua terbuka atas pertanyaan teman-teman. Pastikan juga teman-teman tidak lewatkan ngopi instan episode berikutnya dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik lagi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak terasa kita sudah lebih dari 1 jam. Saya Aisyah Tanitias, konsul media Pensosbud KJRI Hongkong, menutup Ngopi Instan episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode Ngopi Instan selanjutnya. Terima kasih banyak dan selamat sore.